Itu tadi perang dagang yang ditabuh oleh Filipina. Tapi sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, perang dagang ini sudah sangat dipanaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, apakah pergantian presiden di Amerika Serikat juga akan membawa pergantian cuaca di bursa saham? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Anggi Medarwan sudah ada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Okta, jadi ini hari ini waktu Amerika ya, Joe Biden akan dilantik jadi presiden Amerika Serikat. Ada namanya Joe Biden Effect. Ini sudah berpengaruhkah di bursa pada hari ini? Mas Kalis, Amerika bisa punya presiden baru. Ini tentunya jadi harapan baru juga bagi Indonesia. Kira-kira seperti inilah kita melihat hal ini. Karena memang pelantikan dari presiden Amerika terpilih Joe Biden dan wakilnya, yakni Kamala Harris, ini juga jadi yang ditunggu oleh pasar begitu. Meskipun begitu memang sebagai presiden ke-46 Amerika, tugas Joe Biden ini agak berat karena pandemi COVID-19. Selain karena menewaskan banyak warga Amerika, kemudian juga jutaan di PHK. Ini juga kemarin terjadi kerusuhan di Gedung Capitol beberapa waktu lalu. Nah, pas kali sebetulnya untuk pelantikan Presiden Joe Biden ini sebetulnya bisa jadi katalis positif bagi Indonesia. Yang pertama karena adanya ekspektasi begitu atau optimisme dari kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Joe Biden lewat stimulus. Meskipun begitu tetap harus waspada karena ini membutuhkan waktu untuk realisasinya. Ekspektasi pasar memang cukup tinggi karena adanya beberapa nama yang dimasukkan oleh Joe Biden ke dalam kabinetnya. Kalau kami mengutip dari Kontan, ada 3 nama, yakni yang pertama Janet Yellen yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di kabinet Joe Biden yang memang pernah menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika, yakni The Fed dari tahun 2014 sampai 2018. Adanya Yellen ini memang dianggap tepat oleh analis karena memang Yellen berpengalaman begitu ketika resesi di tahun 2008 dan ketika Biden nantinya akan mengeluarkan kebijakan ekonomi seperti stimulus fiskal ini nantinya juga bisa disambut baik oleh pasar. Kalau nantinya Yellen bisa memberikan perbaikan ekonomi, ini nantinya juga dianggap pasar bisa menjadikan ekonomi global ini menjadi positif. Yang kedua, Celia Rose yang ditunjuk sebagai chairperson dari Dewan Penasihat Ekonomi, dan yang ketiga Catherine Tai sebagai perwakilan perdagangan Amerika Serikat. Meskipun begitu ini memang masih harus disetujui oleh Senat, tetapi pasar akan optimis ini bisa disetujui. Yang kedua, Paskalis adalah terkait dengan kebijakan penggunaan energi terbarukan oleh Joe Biden, di mana memang Joe Biden ini nantinya akan mengalokasikan 2 triliun dolar Amerika untuk penggunaan energi terbarukan di transportasi, kemudian listrik, dan juga di hunian. Ini nantinya bisa berpengaruh juga terhadap harga komoditas nikel dan timah. Meskipun begitu, menurut analis, harga nikel dan timah ini juga nantinya akan berpengaruh. Jadi masih berpengaruh terhadap harga komoditas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah terakhir terkait dengan stimulus pandemi, di mana Joe Biden ini akan menggelontorkan sekitar 1,9 triliun dolar Amerika untuk penyelamatan ekonomi negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia Oke, tampaknya ada kesalahan teknis dari laporan kami dengan Bursa Efek Indonesia. Tapi kita masih bahas soal Amerika Serikat tadi. Putri Oktaviani menjelaskan ada banyak sekali kebijakan oleh Joe Biden yang dinanti di tengah ancaman resesi, lalu juga pandemi yang masih menyerang tidak hanya di Amerika Serikat tapi di seluruh dunia. Nah, kita akan nantikan karena hari ini waktu Amerika Serikat, Joe Biden dan juga Kamala Harris akan dilantik resmi menjadi Presiden Amerika Serikat dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Masih soal Amerika Serikat, saudara. Jadi tampaknya secercah harapan soal pemulihan ekonomi ini sudah mulai tampak ya di Amerika Serikat. Terbukti dari 3 bank besar Amerika Serikat diprediksi bisa kembali mencetak laba besar. Hal ini terjadi pasca perbankan Amerika Serikat memangkas penjanangan mereka. Bloomberg menyebut JP Morgan menurunkan cadangan sebesar 2,9 miliar dolar. Lalu Citigroup ini memotong 1,5 miliar dolar. Dan Wells Fargo menurunkan dana cadangan mereka sebesar 760 juta dolar Amerika Serikat. Nah, pencadangan ini sebenarnya dilakukan perbankan sebagai antisipasi kredit macet. Jadi kalau dana cadangannya diturunin, artinya perbankan optimistis bahwa perbaikan ekonomi di Amerika Serikat sudah terjadi dan bisa menekan potensi kredit macet.
Nah, kami sudah tersambung lagi dengan Putri Oktaviani di Bursa Efek Indonesia. Putri, tadi sempat terputus, jadi bagaimana dari yang sudah Anda jelaskan? Berpengaruh besarkah ke bursa atau pasar modal di Indonesia? Ya, Paskalis dan juga saudara, kalau kami boleh melanjutkan terkait dengan bagaimana pengaruh dari pelantikan Presiden Amerika terpilih yakni Joe Biden, tentunya ini akan berpengaruh karena pelantikan dari Joe Biden ini selain karena ditunggu karena kebijakan-kebijakannya seperti ini bisa ditangkap begitu oleh Indonesia karena memang peluang kerjasamanya ini nantinya yang akan ditangkap oleh Kementerian Perdagangan bisa diisi lewat pasar-pasar yang memang ditinggalkan oleh beberapa negara seperti dengan Tiongkok yang memang pasarnya ini ditinggalkan karena adanya perang dagang, kemudian oleh Thailand dan juga India di mana mereka ini tidak punya GSP atau Generalized System Preferred. Ini juga Paskalis yang juga ditangkap peluangnya oleh Indonesia dengan adanya peluang dari Undang-Undang Cipta Kerja yang nantinya bisa menarik investasi dari Amerika. Kalau kami kutip dari Kontan, nilai investasi dari Amerika ini sempat menurun begitu dari tahun ke tahun. Kalau dari tahun 2017, yakni totalnya 1,99 miliar dolar Amerika. Di 2018 turun lagi menjadi 1,22 miliar dolar Amerika. 2019 menurun lagi 0,76 dolar Amerika dan di 2020 sampai dengan kuartal 3 menjadi 0,48 miliar dolar Amerika. Tapi memang harus cermat meskipun ini menjadi peluang karena menurut Kadin atau Kamar Dagang Indonesia ada juga beberapa resiko seperti tuduhan anti dumping, anti subsidi dan juga anti kebijakan dari Amerika Serikat. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi IHSG kita pada pagi hari ini? Memang kalau kemarin ditutup dengan pelemahan 1,06% ke level 6.321,86. Kita pantau bagaimana pergerakan IHSG di pembukaan hari ini. Juru kamera Kompas TV, AGP Indarwan akan memperlihatkan kepada Anda, ini dia saudara, ternyata IHSG kita dibuka di zona merah di level 6.317,55 atau dengan pelemahan 0,04%. Memang hari ini, Paskalis dan juga saudara, IHSG kita diprediksi bergerak terbatas karena selain investor ini bersikap wait and see begitu untuk adanya pelantikan dari Joe Biden ini. Selain itu juga investor menunggu bagaimana hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan berlangsung 20 sampai 21 Januari 2021. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Oke, jadi masih di angka 6.323, tampaknya cukup pergerakannya fluktuatif, ini hijau lagi setelah Anda melaporkan. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta.